Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kusediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Doaku selalu menyertai kalian semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang berhati-hati terhadap ketamakan itu sendiri. Dalam permenungan saya, tidak ada salahnya kita mengumpulkan harta, kita mencari uang. Tidak ada salahnya. Yang menjadi salah adalah kita sibuk mencari harta kekayaan, kita sibuk mencari uang, lalu kita lupa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lupa untuk mendengarkan keluh kesah hati mereka, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, atau kedua orang tuamu. Maka mencari uang itu tidak ada salahnya. Mempunyai harta yang berlimpah tidak ada salahnya. Tetapi jangan sampai kita sibuk lalu kita lupa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa gunanya harta yang kita cari, Bapak Ibu? Kalau orang-orang yang ada di sekitarmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, tidak merasakan kehadiranmu di dalam rumah tangga. Apa gunanya semua kemewahan yang engkau miliki? Kalau keluargamu merasa kekeringan dan kehausan akan cinta kasih dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan menegaskan sekali lagi, agar kita tidak tamak dengan harta kekayaan. Punya harta no problem, punya uang no problem. Tapi jangan sampai kita melakukan belas kasih bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Tuhan mengatakan, apa gunanya kita mengumpulkan harta kekayaan kalau kita mati kita tidak membawa apapun juga? Maka dalam permenungan saya,
Kalau saat ini Anda masing-masing bekerja, istri bekerja, suami bekerja, anak-anak bekerja, kita masing-masing bertanya kepada diri kita, untuk siapa uang yang saya cari? Untuk siapa harta kekayaan yang saya kumpulkan kalau bukan untuk orang-orang yang saya kasihi? Maka spend time for them, not money. Kita semua butuh uang. Tapi jauh daripada itu, orang-orang yang ada di sekitarmu butuh supaya mereka didengarkan. Butuh supaya mereka dirangkul. Butuh supaya mereka disapa dalam kehidupan mereka. Maka pertanyaannya, sekian lama Anda hidup sebagai suami istri, seringkah Anda menyapa istrimu, anakmu, orang tuamu, suamimu? Karena itu yang mereka butuhkan jauh daripada uang yang Anda cari. Jangan sampai kita sibuk mencari harta kekayaan, lalu kita lupa memberikan waktu berkualitas untuk keluarga kita. Kadang orang baru sadar, ketika dia sibuk mencari uang, sibuk mengumpulkan harta kekayaan, lalu satu persatu orang yang dia cintai pergi meninggalkan dia. Anaknya obat-obatan terlarang, baru dia stres. Untuk apa semua yang saya cari kalau hidup keluarga saya seperti ini? Maka mari, kita tidak usah menjadi pribadi-pribadi yang tamak. Punya harta tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana harta itu menjadi berkat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Mumpung mereka masih hidup, berikanlah hartamu, cinta kasih itu hartamu. Kebersamaan itu hartamu, sapaan itu hartamu yang terbesar dalam hidupmu bagi mereka. Karena ketika Anda mati, itu yang akan mereka kenangkan dalam hidup, akan kebersamaan mereka dengan Engkau yang tidak akan pernah dilupakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, mari kita kumpulkan harta yang tidak akan pernah hancur, yaitu sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah bagi orang-orang yang saat ini mencintai Engkau dan yang Anda cintai. Sesibuk apapun dalam pekerjaanmu, sesibuk apapun Anda dalam mengumpulkan harta kekayaanmu, jangan lupa untuk memberikan waktu untuk keluargamu. Mereka sangat merindukan pelukan, kasih sayang, sapaanmu. Itu harta terindah. Dan ingat, sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu, harta yang paling berharga adalah keluargamu itu sendiri. Mutiaramu adalah keluargamu. Jangan sampai engkau kehilangan mereka. Maka cintailah mereka, mumpung mereka masih ada bersama-sama dengan engkau. Apa gunanya seorang memiliki semua harta kekayaan di dunia ini, tetapi dia tidak bisa memiliki kebahagiaan di surga? Mari, kita mau supaya kita memiliki harta di dunia ini, tapi kita juga memiliki harta di surga. Maka kita mau berbagi dengan orang lain, supaya apa yang menjadi berkat yang kita rasakan dari Tuhan, juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat berlimpah yang masih Engkau curahkan ke dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih atas harta yang Engkau percayakan kepada kami, Tuhan. Semoga harta yang Engkau berikan kepada kami mampu kami bagikan dengan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kami. Berilah kami kekuatan, Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan. Pakailah hidup kami, agar kami menjadi berkat berlimpah bagi semua orang yang membutuhkan uluran kasih tangan-Mu sendiri. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.